Kota Cirebon ini pemirsa, ada satu daerah itu namanya itu Karanggetas. Karanggetas itu secara bahasa itu terdiri dari dua kata ya, yaitu karang dan getas. Karang sendiri dalam bahasa Cirebon ini maksudnya ini adalah hutan kecil begitu. Sementara getas itu artinya bisa dimaknai ambrol, tumpul atau sejenisnya begitu, yang maknanya seperti itu. Nah, dinamakan Karanggetas ini pemirsa ada asal usulnya, dimana asal usulnya ini dikisahkan dalam salah satu naskah Babad asal Cirebon, namanya itu adalah naskah Mertasinga. Nah, seperti apa asal usul daerah Karanggetas atau munculnya Karanggetas menurut naskah Mertasinga itu, demikian kisahnya. Dalam mitos-mitos yang beredar di masyarakat Cirebon pemirsa, bahwa Karanggetas ini adalah semacam daerah yang dikenal apes gitu. Artinya kalau kamu pengen jadi wali kota atau kamu pengen jadi bupati di Cirebon, jangan lewat Karanggetas. Nantinya kamu jadi tumpul, jadi ambrol, dan nantinya kamu tidak bisa menjadi wali kota atau bahkan menjadi bupati Cirebon. Itu mitosnya. Jadi mitos semacam ini sama seperti mitos di Jawa Timur. Di sana itu kan ada Kediri, kota Kediri. Jadi konon presiden orang yang mau menjadi presiden Indonesia itu jangan lewat Kediri, nantinya itu bisa gagal kan begitu. Nah, di Cirebon juga punya mitos semacam itu. Daerah yang dimaksud yang mitosnya seperti itu adalah Karanggetas. Lalu bagaimana sih sesungguhnya asal usul daripada Karanggetas ini? Nah, menurut naskah Mertasinga ini pemirsa, bahwa ketika Kesultanan Cirebon itu diperintah oleh Sunan Gunung Jati, Cirebon itu kedatangan banyak sekali orang-orang dari Kalang. Nah, orang-orang Kalang ini adalah orang-orang Jawa begitu. Nenek moyang daripada orang-orang Kalang ini adalah orang-orang yang membuat Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu. Jadi dari sana, dari Jawa. Dan mereka itu pada waktu itu orangnya itu dikisahkan susah diatur, di mana mereka itu mempunyai kecerdasan yang tinggi begitu dalam hal pembuatan bangunan, dan juga terkenal sebagai orang-orang yang piawai dalam membuat pedati. Artinya pedati atau tunggangan gerobak begitu yang ditarik oleh lembu atau sapi atau juga kuda, itu orang Kalang itu keahliannya itu semacam itu. Selain dikenal sebagai orang yang pintar dan juga memiliki keahlian dalam berperang, orang Kalang ini hidupnya ini dikisahkan nomaden. Jadi orang Kalang ini hidupnya ini suka berpindah-pindah, ngurung begitu. Jadi kalau ada hutan, mereka berhenti kemudian menanam sawah dan lain sebagainya. Setelah ditanami kemudian mereka makan dan pergi lagi. Begitulah kelakuan orang-orang Kalang dalam menurut naskah Mertasinga itu. Dan ketika mereka memasuki kota Cirebon pemirsa, memasuki wilayah Kesultanan Cirebon pemirsa, bahwa orang-orang Kalang ini berhenti di suatu hutan begitu, hutan yang dimana hutannya itu tidak terlampau jauh dari ibu kota kerajaan Cirebon, yaitu di suatu wilayah yang bentuknya pada waktu itu masih karang atau masih hutan kecil begitu, dimana waktu itu hutan tersebut itu belum bernama begitu. Nah, karena orang-orang Kalang ini mampir di kota Cirebon, maka secara otomatis pemerintah Cirebon dalam hal ini kan mendatangi mereka untuk menanyakan maksud dan lain sebagainya. Dan juga tentunya sebagai pendatang ya harus dimintai pajak kan begitu intinya. Akan tetapi dengan sombongnya orang-orang Kalang ini, karena memang mereka ini tidak mau diatur dan tidak mau diperintah oleh
negara manapun, ya mereka nolak begitu, membangkang, tidak mau bayar pajak. Dan pimpinan orang Kalang yang datang ke Cirebon waktu itu, dalam naskah Mertasinga itu disebut sebagai Patih Genden. Orangnya itu namanya itu Patih Genden. Nah, berkali-kali orang Kalang ini dinasehati atau dikirimi surat lah begitu semacamnya oleh Sunan Gunung Jati untuk tunduk di bawah peraturan Kesultanan Cirebon. Mereka tidak mau. Bahkan dengan terang-terangan, daripada dibayar pajak ke pemerintahan Cirebon, mereka lebih memilih berperang begitu. Mereka lebih memilih berperang. Nah, hal inilah yang membuat marah Sunan Gunung Jati. Sehingga Sunan Gunung Jati kemudian mengutus panglima tempurnya yang bernama Arya Punglu. Arya Punglu ini dikisahkan sebagai orang Demak, pemirsa, yang menjadi panglima, salah satu panglima tempur di Cirebon. Arya Punglu ini untuk memberikan pelajaran terhadap orang-orang Kalang itu. Nah, singkat cerita terjadilah kemudian pertempuran, dan orang-orang Kalang ini dikisahkan memang pandai bertempur begitu. Begitupun dengan orang Cirebon. Nah, ya namun akhirnya pemirsa, karena memang orang Cirebon ini ya bagaimanapun kerajaan begitu ya, ditopang oleh kekuatan yang memadai secara persenjataan, ya pada akhirnya Patih Genden itu dapat ditaklukkan oleh Arya Punglu. Banyak yang mati pada waktu itu dalam pertempuran itu, sehingga di kemudian hari itu Patih Genden itu diseret ke keraton begitu. Dan nantinya barulah setelah kalah perang begitu, Patih Genden ini ya mau takluk di bawah pemerintahan Cirebon. Artinya memang orang Kalang itu keras kepala, jadi sebelum ditaklukkan ya mereka nggak mau takluk. Nah, atas takluknya Patih Genden bersama pengikutnya yang ribuan itu, pemirsa, kisahkan ribuan begitu, akhirnya Sunan Gunung Jati memaafkan, dan karena dimaafkan nantinya Patih Genden ini kemudian masuk Islam. Dan oleh Sunan Gunung Jati nantinya orang-orang Kalang itu diberikan suatu tempat khusus untuk ditinggali. Nah, nantinya tempat yang dimaksud itu adalah desa, sebuah desa yang pada akhirnya hingga hari ini itu sebuah kelurahan yang akhirnya nantinya itu dinamai Pekalangan. Nah, di Pekalangan disitulah kumpulnya orang-orang Kalang. Nah, kemudian sementara itu tempat yang dahulunya menjadi ajang peperangan antara orang Cirebon yang dipimpin oleh Arya Punglu melawan Patih Genden itu, wilayah yang tadinya itu ditanami oleh orang-orang Kalang dan juga dijadikan sebagai laga pertempuran itu, dinamakan dengan Karanggetas. Sebab di daerah itulah kekuatan orang Kalang yang hebat itu ambrol begitu. Artinya tumpul di hadapan orang-orang Cirebon. Jadi begitulah pemirsa asal usul kenapa sih daerah tersebut itu dinamakan Karanggetas, dan juga nantinya kenapa sih tempat kumpulnya orang-orang Kalang itu dinamakan Pekalangan. Nah, Karanggetas dan Pekalangan sendiri pemirsa yang yakini masih ada di Cirebon, daerahnya masih ada. Kalau Anda mengunjungi kota Cirebon itu, di situ ada daerah yang namanya Karanggetas dan Pekalangan. Jadi begitulah pemirsa asal usul daripada Karanggetas menurut naskah Mertasinga.